Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, amin. Update kasus Subang, diam-diam Yosef didatangi polisi di rumah, ternyata punya hubungan dengan orang nomor satu. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah, mari kita lanjut. Penyidik Polda Jabar dan jajarannya terus berusaha mengungkap pelaku dan dalang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kabar terbaru, Yosef, suami korban Tuti Suhartini dan ayah korban Amalia Mustika Ratu diam-diam didatangi penyidik Polsek Jalan Cagak pada pertengahan Januari tahun 2021. Kedatangan polisi ke rumah Yosef di Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak ini luput dari pantauan media, sama halnya saat pemeriksaan puluhan saksi baru. Kenapa Yosef kembali diperiksa? Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef mengakui, kedatangan penyidik ini untuk meminta keterangan tambahan. Betul sekali, kalau tidak salah pertengahan bulan Januari tahun 2022 lalu Pak Yosef didatangi oleh petugas Polsek Jalan Cagak, ucap Fajar Sidik kuasa hukum Yosef di Subang, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Menurut Fajar, penyidik polisi ini menanyakan 3 hal ke Yosef. Pertama, Yosef ditanyakan terkait kunci rumah yang berada di belakang TKP, tangga yang berada di TKP, serta langit-langit atap rumah di TKP. Pak Yosef ditanya 3 pertanyaan oleh anggota Polsek Jalan Cagak, yang pertama kunci rumah yang di belakang, kedua terkait tangga, serta atap di TKP. Tapi itu tidak masuk dalam BAP, ya, hanya keterangan tambahan saja, katanya. Terpisah, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, sejak awal pihaknya intens dan maraton untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut supaya bisa memberikan keadilan bagi korban dan pihak keluarga. Jadi namanya suatu kasus itu tidak akan mungkin bisa ditutupi selamanya, kita sangat optimistis dan berharap bisa diungkap segera. Intinya progres penyidikan berjalan intens, kita maraton dan betul-betul berusaha mengungkap kasus ini, ujarnya saat ditemui di Mapolres Cimahi, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Dalam melakukan penyidikan kasus tersebut pihaknya sudah memeriksa 106 saksi yang berasal dari kalangan masyarakat maupun pihak keluarga korban itu sendiri. Jumlah saksi yang diperiksa memang terus bertambah. Namun siapa saja saksi tersebut tak disebutkan secara pasti. Untuk proses penyidik sampai saat ini terus berjalan, tapi untuk materinya apa tidak kami publikasi, kata Ibrahim. Ibrahim mengatakan, ratusan saksi yang selama ini sudah diperiksa dalam kasus pembunuhan tersebut tentunya yang ada kaitannya dengan kasus ini. Untuk saksi ini macam-macam, dari berbagai kalangan yang mungkin ada kaitan dengan kasus ini, ucapnya. Sementara terkait hasil olah tempat kejadian perkara, alat bukti, dan petunjuk dalam kasus ini memang sudah ada, tetapi terkait hal tersebut belum bisa diekspos kepada publik karena masuk materi penyidikan. Di bagian lain, hubungan Yosef dengan pejabat penting di Subang terungkap. Dia adalah Bupati Subang, Suhimat. Belum lama ini, beredar foto Yosef tengah bersama Bupati Subang, Ruhimat di sebuah acara. Di foto itu tampak Yosef berada di belakang Bupati yang tengah memotong tumpeng. Kuasa hukum Yosef, Fajar Sidik, mengatakan, Yosef mengenal baik sejak dulu dengan Bupati Subang. Betul, itu foto Pak Yosef bersama dengan Bupati Subang Ruhimat. Pak Yosef emang kenal baik ya sama Bupati, ucap Fajar kepada Tribun Jabar. Namun, menurut Fajar, di dalam foto yang beredar tersebut Yosef hadir karena diundang di saat acara ulang tahun Kecamatan Jalan Cagak yang ke-41 pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022 kemarin. Pada perayaan ulang tahun Kecamatan Jalan Cagak tersebut memang turut hadir Bupati Subang Ruhimat yang juga didampingi oleh Camat Jalan Cagak. Tidak ada sangkut pautnya sama kasus kematian Bu Tuti sama Amalia tentunya, Pak Yosef hanya diundang dalam perayaan ulang tahun Kecamatan Jalan Cagak, dan memang juga di momen itu ada Bupati, katanya. Sementara itu, belum diungkapnya pelaku dan dalang pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, membuat kasus ini semakin melebar. Kini, Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan Yosef Hidayah disorot banyak pihak bahkan menjadi petisi di platform Change.org. Pengakuan Yoris soal gaji yang didapat dari Yayasan Bina Prestasi Nasional menjadi sorotan khusus. Seperti diketahui,
Saat diwawancara di acara Aiman yang tayang di Kompas TV 4 bulan lalu, Yoris mengungkapkan jika selama ini Yosef tidak mendapat apapun dari yayasan. Sudah di-cut sama mama, karena papa itu boros. Cuma kalau papa minta uang sedikit untuk transport dan baju, dari mama, katanya. Untuk biaya hidup Yosef dengan istri muda, Yoris mengaku tak tahu-menahu. Sementara saat disinggung pendapatannya di yayasan, tanpa ragu-ragu Yoris mengaku setiap bulannya mendapat gaji 12 juta rupiah karena dia sebagai ketuanya. Sedangkan Tuti dan Amel masing-masing digaji 10 juta rupiah. Pengakuan Yoris tentang gaji pengurus yayasan ini akhirnya berbuntut panjang. Petisi yang dibuat Hilda Mursid ini menyoroti pengelolaan yayasan ini. Disebutkan selain Yosef, Yoris, Tuti dan Amel, ada lagi 3 pendiri yayasan dari pihak luar, yang memiliki posisi pendiri sekaligus sebagai pengawas. 2 dari 3 orang eksternal ini diketahui adalah birokrat yang memiliki jabatan strategis di Pemda Subang, tulis petisi ini. Siapa birokrat yang memiliki jabatan strategis di Pemda Subang ini? Si pencetus petisi tidak merincinya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.